Bu. Nah, ya. Oke, bismillah. Ini mohon maaf Ibu review lagi yang minggu lalu ya. Ibu review lagi. Kita akan mempelajari tentang gerak satu dimensi. Ya, jadi cuma satu dimensi saja. Artinya apa? Geraknya tuh lurus saja ya. Entah di sumbu X, di sumbu Y atau di sumbu Z. Jadi lurus aja di satu dimensi. Makanya disebut dengan gerak satu dimensi. Atau kita kenal dengan kinematika gerak lurus. Apa tuh kinematika? Jadi kinematika itu adalah yang mempelajari ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa melihat penyebab bendanya bergerak itu apa. Misalnya mobil bergerak dari posisi A ke posisi B. Apa sih yang menyebabkan mobil bergerak? Kita nggak ngomongin penyebabnya. Kita hanya fenomena geraknya saja. Ya, hanya melihat fenomena geraknya saja. Oke, kemudian ini yang minggu lalu ya, kompetensi dasar, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua macam yang kita bahas. Pertama, gerak lurus dengan kecepatan konstan. Yang kedua, gerak lurus dengan percepatan konstan ya, gerak lurus dengan percepatan konstan. Oke, di sini untuk kompetensi keterampilan menyajikan data dan grafik hasil percobaan. Jadi kalian mungkin karena kita sedang kondisi seperti ini, PTM terbatas, mungkin kalian nggak akan melaksanakan praktikum secara real, tapi kita akan coba praktikum secara virtual. Kalau nggak virtual, nanti kita akan sajikan data. Jadi ini loh datanya, coba kalian bikin grafiknya gitu ya. Jadi menyajikan data dan grafik. Kemudian menyelidiki sifat gerak benda yang bersifat lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan ya. Nah, oke di sini kita pindah besaran-besaran fisika pada bahasan kinematika gerak lurus. Apa aja sih besaran-besaran fisika pada bahasan kinematika gerak lurus? Kita perhatikan di sini ya. Jadi kita akan mempelajari ada besaran skalar, juga ada besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Masih ingat? Yang ada di rumah juga boleh menjawab. Apa itu besaran skalar? Halo, halo. Ada yang ingat? Jadi besaran itu terbagi menjadi dua ya. Pertama ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar, besaran yang hanya punya nilai aja. Kalau besaran vektor punya nilai, punya arah ya. Ingat. Jadi besaran vektor dan besaran skalar. Oke, untuk besaran skalar kita memiliki jarak dan kelajuan. Jadi kalau ngomongin jarak nih ya, jarak itu adalah besaran skalar. Simbolnya S, bisa X, bisa Y, bisa Z, boleh aja karena satu dimensi ya. Misalnya panjangnya Y, boleh aja. H boleh aja gitu ya. Jadi asalkan jarak, nah simbolnya bisa macam-macam ya. Di sini kita simbolkan dengan S. Satuannya apa kalau jarak? Satuannya apa? Masih ada yang ingat satuan dari jarak? Satuan panjang apa? Satuan SI, satuan internasional? Meter. Iya, betul ya. Meter. Boleh nggak satuannya kilometer? Boleh ya. Boleh nggak sentimeter? Boleh ya. Tapi satuan internasionalnya meter. Ada juga kelajuan ya. Kelajuan itu dalam bahasa Inggrisnya speed, tapi di sini kita simbolkan dengan V ya. Kelihatan V ya, simbolnya V. Coba kita perbesar deh. Kita perbesar layarnya. Nah, lebih jelas ya. Nah, kita simbolkan dengan V. Satuannya apa kalau kelajuan? Laju. Kilometer per jam. Iya, betul ya. Jadi satuannya bisa kilometer per jam. Ini kalau kita lihat di mana nih, di speedometer ya. Di mobil itu kan, di kendaraan ada di speedometer. Satuannya kilometer per jam.
Atau kalau satuan SI-nya apa? Bisa juga satuannya apa? Bisa yang lainnya ya, ini yang lainnya, koma. Bisa meter per sekon, ya. Ada perpindahan, displacement. Nah, displacement mah besaran vektor. Harus pakai tanda vektor. Makanya pakai S tanda vektor. Satuannya sama-sama meter juga, tapi kalau perpindahan pasti dia punya nilai dan punya arah, ya. Kecepatan simbolnya V juga. Nah, ini sebenarnya adalah simbol dari kecepatan ya. V itu adalah velocity. Velocity ya. Satuannya apa? Satuannya sama kayak kelajuan. Satuannya meter per sekon juga ya. Percepatan, acceleration, A ya, satuan ini vektor juga. Nah, kalau percepatan dia adalah perubahan kecepatan sebenarnya. Jadi makna fisiknya adalah perubahan kecepatan. Jadi delta V gitu ya per delta T, perubahan kecepatan per selang waktu. Satuannya apa satuannya? Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Oke, ini kenalan dulu ya, kenalan dulu. Oke, ini sebetulnya sudah pas minggu lalu ya, kita ulas lagi. Ibu terlalu cepat nggak meranginnya? Nggak ya. Nanti Ibu kasih rekamannya, jadi kata apa namanya pihak sekolah nggak usah nulis siswanya, nanti sama Ibu dikasih lagi. Nanti kalian nulis sambil lihat videonya lagi ya. Oke. Kita pindah ke sini. Nah, sekarang kita lagi ngomongin posisi dulu, posisi. Apa sih itu posisi? Jadi kalau posisi itu kan letak benda pada acuan tertentu ya. Jadi posisinya kamu di mana? Posisinya saya di depan gerbang sekolah MAN 1 Bandung gitu. Berarti itu posisinya. Jadi kalau posisi itu letak benda pada sebuah sistem koordinat atau pada sebuah acuan tertentu. Biasanya posisi dinyatakan kayak gini. S dalam kurung T. Ini maksudnya apa sih posisi dalam kurung T? Nah, jadi ini adalah posisi fungsi dari waktu gitu ya. Posisi fungsi dari waktu. Misalnya gini, kita tuliskan sama dengan A, T plus B dengan A dengan B itu adalah konstanta. T-nya itu adalah variabel waktu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini. Contohnya kayak gini. Jadi sebuah apa namanya kendaraan itu ada fungsi waktunya ya. Jadi posisinya fungsi waktu. Jadi pada waktu yang berbeda dia berada pada posisi yang berbeda gitu ya. Misalnya gini, S dalam kurung T sama dengan 2T plus 1. Nah, jadi berapa sih posisinya pada waktu 1 sekon? Nah, kita masukin aja. T-nya sama dengan 1 ya. Ganti tuh T-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 1 ya sama dengan 3. Berarti pada saat 1 sekon posisi burung berada pada 3 meter dari acuan gitu ya. Gimana tuh pada saat 2 sekon? Nah, kalau 2 sekon ganti T-nya sama dengan 2 ya, ganti sama dengan 2. Ini tuh sebenarnya harusnya kayak gini ya. Jadi harusnya tuh dikasih tanda lagi kayak gini. Jadi ini bukan S tiba-tiba 1 aja. Jadi sebetulnya ini tuh kayak gini. Yang ini ya. Ini sama dengan S T sama dengan 1 sekon gitu maksudnya ya. Ini kemudian yang ini itu sama dengan S dalam kurung T sama dengan 2 sekon gitu. Ya. Jadi pada saat 2 sekon ternyata posisinya jadi berubah. Berarti yang kayak gini T namanya posisi fungsi waktu. Pada waktu yang berbeda, posisinya berada di tempat yang berbeda. Oke, sampai sini oke ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, alhamdulillah, beres. Oke, kalau sudah kita pindah lagi ke slide berikutnya, ya. Nah, contoh posisi dinyatakan dalam sumbu koordinat bisa juga. Ini karena koordinat kartesian 1 dimensi, kita hanya gambarkan 1 dimensi aja ya, lurus aja kayak gini. Kita lihat di sini ya. A berada di mana A? Nah, kita lihat gambar A yang ini. Kita lihat gambar A yang ini, yang A itu berada di mana A? Ternyata A berada di posisi minus 4 ya. Minus 4 dari titik acuan 0 gitu ya. Berarti A berada pada posisi 4 di sebelah kiri titik 0.
B adanya di mana B? Oh, B berada di 5 ya, 5 meter di kanan dari 0. Jadi lihat ada tanda minus, ada tanda plus. Kalau min berarti di sebelah kiri, kalau plus di sebelah kanan ya. Aman ya, ini aman. Berikutnya jarak dan perpindahan. Nah, jadi kita ke yang tadi lagi. Masih ingat nggak jarak tadi skalar atau vektor? Besaran skalar atau vektor? Skalar. Iya, skalar. Jadi kalau skalar tadi simbolnya jarak tuh tadi simbolnya S ya. Kalau perpindahan besaran vektor. Kalau vektor pakai tanda vektor. Nah, kayak gitu ya. Ada tanda vektor di atasnya. Kalau jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan tempuh sebuah benda ya, jarak lintasan tempuh sebuah benda. Nah, sedangkan perpindahan mah didefinisikan perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nanti kita akan coba lihat ya, contohnya kayak gimana. Perpindahan hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Jadi akhir sama awal, nggak penting kemana dia jalan atau lintasannya kemana dulu, tapi kita lihat posisi akhir dan posisi awalnya ya. Jadi lintasan terdekat antara posisi akhir dan posisi awal itu adalah besar dari perpindahan. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Ini sebetulnya minggu lalu sudah, tapi kayaknya kemarin agak trouble ya dengan masalah infokus dan lain sebagainya, kita ulas lagi. Nah, kita lihat di sini. Ini misalnya siapa ya? Misalnya Ahmad nih ya. Ahmad misalnya dari titik ini ya, dari posisi 0 ini, jadi Ahmad itu bergerak pertamanya di sini. Nah, di sini kemudian bergerak 50 meter ke arah timur, ya. Nah, udah gitu balik lagi ke sebelah barat ya. Dia berpindah lagi sejauh 30 meter. Jadi pertama-tama ini lintasan yang pertamanya dia 50 dulu ya, kemudian yang 30 meter. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Ahmad? Jaraknya? Kalau 80. Ya berapa? 80. Iya betul, 80 satuannya ya meter ya. Sekali lagi jaraknya lintasan tempuh yang sebenarnya ya. Nah sekarang pertanyaannya lagi, berapa perpindahan yang dialami oleh Ahmad? Perpindahannya? 20. Ya betul, 20 meter ya. 20 meter ke arah mana? Ke arah timur. Jadi kalau perpindahan dia punya nilai sama arah ya. Jadi besarnya, kalau perpindahan itu berarti besarnya 20 meter, arahnya ke timur ya, timur. Jadi hanya melihat posisi awal dan posisi akhir saja. Oke, kemudian yang ini ya. Nah, yang ini mohon maaf ya, seharusnya ini tuh gambarnya harusnya kayak gini gambarnya. Jadi harusnya gambarnya tuh tegak lurus gini ya. Nah, jadi harusnya tegak lurus gitu. Tapi ini karena dari posisi sebelah sini jadi kayak gini. Ini tuh ceritanya ya. Jadi ini tuh 90 derajat gitu ya. Ini titik A, kemudian ini titik B dan ini titik C. Kita lihat di sini A, B, C ya. Oke, misalnya sekali lagi Ahmad naik sepeda dari posisi A ke B. Ini posisinya ini berapa nih? Panjangnya tuh 4 meter. Kemudian dari B ke C itu menempuh jarak 3 meter. Oke, pertanyaannya ya. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Ahmad dari A ke C? Jadi dia itu bergerak dari A ke C. Dari A ke B ke C. Berapa jarak yang ditempuhnya?
7 meter. Ya, 7 meter. Coba besar perpindahannya kemana? Besar perpindahannya. Berapa perpindahan yang dialami oleh Ahmad? 5 meter. Ya. Jadi hanya melihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Nah, jadi awalnya kan di A, akhirnya di C ya. Berarti lintasan terdekat antara posisi awal dan akhir adalah perpindahan. Ini 5 meter. Pakai apa ini? Pakai Pitagoras. Ya, jadi kalau yang 5 tuh dapat dari mana? Nggak ngerti 5 dari mana sih gitu ya. Kan nggak ada angkanya. Oh, di sini ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, 5 itu bisa dicari dari akar berapa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Sama dengan akar 25. Nah, 25 berarti sama dengan 5 gitu ya. Dengan Pitagoras. Kemudian yang ini sekarang. Nah, kalau yang ini kita perhatikan, misalnya Ahmad lagi ya, ada yang namanya Ahmad di sini. Terus-terusan dipanggil. Ahmad bergerak ya, yang di rumah bisa kelihatan kursor Ibu? Kelihatan. Kelihatan. Bisa. Nah ya, oke. Ahmad bergerak dari titik awalnya di sini ya, titik awal dari sini, kemudian lari-lari nih di lapangan yang berbentuk lingkaran ya. Berlari dari titik awal kemudian melintasi lintasan ini sampai titik akhirnya di sini. Misalnya pas di sini ya. Berapa jarak tempuh yang ditempuh oleh Ahmad? Berapa jarak tempuhnya? Nah, ini. Berapa jarak yang ditempuh oleh Ahmad? Pertanyaannya nih, berapa? Berapa S-nya? S sama dengan? Lihat, Ahmad menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Dari titik awal ke titik akhir itu berarti apanya nih? Setengah keliling lingkaran, ya kan? Ya udah tulis deh setengah keliling lingkaran ya, keliling ini tuh ya, keliling lingkaran. Nah, sekarang kita masukin aja setengah. Apa sih rumus keliling lingkaran? Pi kali keliling, jangan ketukur sama luas ya. Kalau keliling 2 pi r. 2 pi r. Kita masukin 2 pi r ya. Duanya kita coret. Nah, pi-nya berapa pi-nya? 22/7 atau 3,14 ya. 3,14 dikalikan r-nya berapa? 100 meter ya, 100. Nah, jadi berapa nih? 314 meter ya, 314 meter. Sekarang ditanya perpindahannya sekarang, berapa perpindahannya? 200. Ya, perpindahannya 200 meter. Dari mana 200? Nah, ini lihatin R-nya kan di sini ya. Dari sini ke sini itu kan 100 meter. Berarti dari sini ke sini juga berapa? 100 meter. Sekali lagi perpindahan adalah lintasan terdekat antara posisi awal dan posisi akhir. Oke, aman sampai sini aman? Aman. Yang di rumah aman? Aman. Ya. Bu, aman, Bu. Aman dan damai. Yang di rumah bisa sambil makan, bisa sambil apa ya? Bisa sambil ngemil-ngemil. Yang di sini pakai nggak bisa ya. Sambil nyuci, Bu. Aduh, sambil nyuci, subhanallah. Multitasking ya. Oke, sekarang berikutnya ke konsep kelajuan rata-rata. Ya, kelajuan. Jadi kelajuan sekali lagi tadi adalah besaran vektor. Besaran skalar ya. Dari kelajuan itu dari speed ya. Alat ukur kelajuan apa namanya? Speedometer biasanya ada di kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian lihat speedometernya, misalnya kalian masuk ke dalam tol ya, misalnya minimal 60 km, maksimal berapa? 80 km ya. Jadi biasanya kalau di posisi-posisi tertentu gitu ya, polisi menggunakan snap gun. Snap gun itu alat menembak apa namanya,
kecepatannya kalau mobil tuh tinggal ditembakin dengan laser ya, nanti ketahuan misalnya ini kecepatannya berapa. Kalau melebihi kecepatan yang diperbolehkan nanti kena tilang gitu ya. Jadi misalnya ini 60 sampai 80. Kalau kurang dari 60 juga masalah, karena kalau di jalan tol kan harus cepat ya, nggak boleh lambat-lambat, minimal 60 km per jam. Nah itu kita ngelihatnya gimana dari kendaraan kita. Kalau kita bawa kendaraan, kita lihat dari speedometernya, kan kelihatan tuh ya. Kalau makin cepat nanti speedometer menunjukkan angka yang lebih besar. Nah, kelajuan rata-rata itu maksudnya apa sih kelajuan rata-rata itu? Jadi kalau dihubungkan dengan jarak, karena dia sama-sama skalar, sorry. Jadi kelajuan rata-rata itu adalah jarak per satu satuan waktu, ya. Jadi kalau ini S itu ya, jadi kalau ini V rata-rata, delta S itu adalah jarak tempuh jadi kalau yang namanya rata-rata pasti kan lintasan tempuhnya tuh tertentu ya. Nah, delta T-nya itu biasanya waktunya cukup lama, nggak misalnya kalau 0,00001 detik itu sesaat. Tapi kalau misalnya delta T-nya cukup besar ya, maka namanya kecepatan rata-rata. Ya ini sama dengan jaraknya aja ya, jarak tempuh per selang waktu. Jadi waktunya berapa lama sih ini waktunya yang diperlukan ya, kayak gitu. Nah, misalnya sebuah kendaraan melaju dengan kelajuan konstan, jarang sih ya kelajuan konstan. Kendaraan yang bisa melaju konstan kira-kira apa ya? Kalau kita kan naik motor kadang direm, kadang digas ya, berarti kelajuannya berubah-ubah. Udah gitu kita tapi kalau yang konstan contohnya apa? Yang konstan segitu aja. Kira-kira apa tuh? Kereta api ya, kereta api. Kereta api kelajuannya berapa macam-macam ya. Misalnya kelajuannya V sama dengan 100 km per jam. Maksudnya apa sih maksudnya ini? Dalam 1 jam menempuh jarak 100 km. Jadi kalau 2 jam berapa jarak tempuhnya? 200. Kalau 5 jam 500. Kalau cuma setengah jam 50 km. Kalau seperempat jam 25 km. Sekarang gini, kelajuannya 100 km per jam. Nah, kendaraan tersebut sudah menempuh jarak misalnya 1000 km. Berarti berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke 10 jam gitu ya. Jadi hubungannya apa tuh? Nah, kalau melihat hubungannya, lihat aja dia kan kilometer jam ya. Berarti kalau kilometer itu kan jarak ya. Kalau misalnya jam itu kan waktu, oh berarti kelajuan itu sama dengan jarak per waktu. Gitu aja sih cara melihatnya. Tapi Ibu harapkan kalau kalian belajar konsep fisika, besaran fisika, kalian maknai makna fisisnya. Jadi kenalan sama makna fisisnya. Jadi jangan ini rumusnya apa gitu. Jangan rumusnya dulu, tapi kenali dulu konsep fisikanya ya. Oke. Kita pindah. Nah, ini kalau tadi kelajuan, kalau sekarang kecepatan ya. Kalau kecepatan gimana tuh kecepatan? Belum ditulisin apa-apa sama Ibu ya. Kalau kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata V rata-rata, ini V rata-rata itu sama dengan delta S sama, tapi ini bukan jarak tapi perpindahan ya. Jadi perpindahan per selang waktunya gitu ya. Jadi delta S per delta T. Jadi kalau ini sama dengan perpindahan per selang waktu ya. Ini per waktu yang diperlukan, maksudnya waktu yang diperlukan.
Nah, ada kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan sesaat. Oh, belum dibikin ya. Oke, kecepatan sesaat. Kayak gimana kecepatan sesaat? Kalau kecepatan sesaat mah sesaat banget gitu ya. Jadi kecepatan sesaat, kecepatan bukan sesaat ya. Sesaat bukan. Kecepatan sesaat. Ini V ini limit delta T mendekati 0. Jadi waktunya tuh sangat singkat ya. Jadi misalnya kadang-kadang kayak gini sih ngomongnya. Berapa sih kecepatan benda? Misalnya ada mobil balap ya. Jadi dia menikung nih. Kan kalau pas saat tikungan kita kan biasanya ngerem atau ngegas? Ngerem apa ngegas? Kalau pas lagi di tikungan, belokan. Direm apa digas? Pas lagi menikung, lagi belokan. Yang di rumah biasanya gimana? Digas apa direm? Biasanya kan diperlambat ya. Kenapa diperlambat? Kalau kita ngegas kita bisa kelempar keluar. Ya, jadi kalau kita di tikungan kita mau belok, kita tuh mesti ngurangin kecepatan gitu ya. Tapi kalau pas mobil balap atau misalnya motor GP gitu ya, dia pas ngebelok tuh sampai supaya dia bisa kecepatan tinggi tapi dia nggak kepeleset sampai si lutut tuh kena sama lantai ya, sama aspal gitu kan, saking pengen ngebut tapi nikung gitu. Nah, ini maksudnya kecepatan sesaat itu kecepatan pada limit delta T sama dengan 0 ya. Ini tuh limit ya, limit. Aduh, limit. Ini nulisnya gimana ini, limit. V limit ya, limit. Ah, gitu. Delta T mendekati 0. Kayak gimana nih caranya? Ini melalui pendekatan, namanya pendekatan diferensial ya. ds per dt. Nah, fungsi diferensial ini belum kalian dapatkan di kelas 10. Didapatkannya di kelas matematika kelas 12 deh, kalau nggak salah gitu ya. Jadi, aduh gimana ini matematika sama fisika kok jomplang gini? Padahal fisika butuh alat matematika buat menjelaskan fisika ya. Nah, oke, Ibu akan coba jelaskan persamaan diferensial ya. Ini persamaan turunan. Ini sebetulnya bukan pelajaran fisika, ini pelajaran matematik, tapi oke lah nggak apa-apa. Ini kan alat bantu buat mempelajari fisika ya. Ini persamaan diferensial. Namanya persamaan turunan atau diferensial ya. Ini gitu nulisnya. Nah, misalnya kita punya fungsi, misalnya kayak gini, misalnya S fungsi T, ya S fungsi T sama dengan misalnya gini ya, A T pangkat N ditambah B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat ya. Ini bilangan, bukan bilangan bulat, maksudnya konstanta gitu ya. Konstanta. AB itu sebuah konstanta nilai tertentu ya. T itu adalah variabel waktu ya. Ini variabel waktu. Kemudian N itu pangkatnya berapa ya? Pangkat pasti bilangannya bilangan bulat lah ya. Nggak mungkin pangkat bilangan desimal ya. Pangkat 2,5 enggak ya. Jadi pangkat bilangan bulat. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maksudnya apa nih? ST itu S dalam kurung T, jarak atau posisi fungsi dari waktu. Kalau kita mau diferensialkan, kita turunkan ya terhadap T, ds, dt, ds, dt ini sama dengan, kita lihat di sini, A-nya tetap di sini, konstanta tetap, N-nya pindah ke bawah. Jadi N-nya pindah ke bawah, jadi A dikalikan dengan N, kemudian di sini tulis lagi T-nya, variabelnya. Nah, pangkatnya sekarang min 1, A, N, min 1. Gitu. Ya. Nah, plus B. Kalau B itu kan
tadi konstanta ya. Kalau tidak ada variabel T-nya, maka nanti B-nya jadi hilang. Jadi B-nya hilang gitu ya. Jadi gini ya, kalau ini kita tulis aja lah, ini T atau plus C lah gitu ya. Ini A, B, dan C ini konstanta. Jadi kalau BT nanti ditambah nih, B-nya dimasukin ke sini. Ini kan T pangkat 1 ya. Ya kan? T pangkat 1. Satunya turun ke bawah kan jadi B kali 1 ya 1. Kemudian dikalikan T pangkat 0. Nah, berapapun pangkat 0 nilainya 1. Makanya nggak usah ada apa-apa lagi. Jadi tinggal B aja. Jadi kalau B pangkat T pangkat 1 ya udah. Kalau didiferensialkan berarti sama dengan T gitu ya. Kalau C ini konstanta doang. Ini kan konstanta doang nih C ya. Nah, nggak ada variabel T-nya kan, ya udah sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang supaya kalian nggak bingung, Ibu contohkan di sini. Misalnya ya, contoh. Ini ya. S sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3 ya, ditambah 3T ditambah 6 gitu. Yuk kita diferensialkan. DS DT sama dengan 2 dikali 2 2 dikali 2 T T pangkat 2 min 1 ya, langsung pangkat 1 ya. 2 buat 1 ditambah 3 ditambah 3. Berarti ini sama dengan, ini kan sama dengan 0 ya, tambah 0 gitu ya. Jadi ini plus 0, ini sama dengan 4 pangkat 4T ditambah 3 gitu. Ya. Jadi V-nya sekarang kecepatan sesaatnya itu sama dengan 4T plus 3. Gimana sampai sini udah bisa ngikutin nggak? Perlu contoh lagi? Sampai sini udah oke, diferensial, persamaan diferensial? Contoh lagi. Ibu hapus dulu yang ini ya. Ibu hapus dulu yang ini. Oke, mana? Oke, kalau kecepatan rata-rata kayaknya udah bisa ya, kecepatan rata-rata. Nah, Ibu hapus dulu yang ini. Kita coba konsentrasi ke persamaan diferensial dulu. Kecepatan sesaat. Oke. Aduh, ini baterainya udah mau habis. Sebentar ya. Tadi harusnya dari tadi dipasang baterai. Aman. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi contoh ya. Contoh. Nah, misalnya S-nya fungsi waktu. S-nya fungsi waktu sama dengan misalnya ini 5T pangkat 3 ditambah berapa ya? Ditambah 3T kuadrat ditambah 6T ditambah 5. Waduh, repot banget ini persamaannya ya. Nggak apa-apa, kita cuma nyoba diferensialnya aja. Kita mau mencari V-nya. Jadi kalau V itu kan turunan pertama ya. Jadi kalau mencari V itu sama dengan DS dt ya, DS dt. Oke, jadi berarti VT sama dengan, yuk kita turunkan 3 dikali 5. 15 T pangkat berapa? Pangkat 2 ya, ditambah berapa? 2 turunkan ke bawah, jadi 2 dikali 3. 6 T pangkat 1
1 ditambah ini kan 6T. Berarti berapa nih diturunkan? Jadi 6 ditambah 5 diturunkan terhadap T jadi 0 ya. Jawabannya yang ini. Nah, gitu. Gimana, sudah aman belum nih? Perlu contoh lagi? Contoh 2. S T sama dengan misalnya 10T kuadrat min 7T ya. Ini min 2 gitu. Kita mau turunkan VT langsung VT. VT sama dengan DS DT sama dengan berapa nih? 20 T pangkat 1 min 7, T-nya jangan ikut lagi, kurangi 0, nggak usah ditulis ya. Nah, kayak gitu. Ya, ini jadi hasilnya yang ini. Gitu ya caranya ya. Itulah yang disebut dengan apa? Itulah cara namanya persamaan diferensial atau persamaan turunan. Oke, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Ibu mau masuk ke percepatan. Kalau tadi, oke, ini kecepatan rata-rata. Kita masih di sini ya. Ini Ibu pakai tulis ini aja deh. Jadi kalau di bahasan vektor ya, pembahasan vektor, besaran vektor pada pembahasan ini, tadi pertama adalah perpindahan ya, perpindahan simbolnya adalah S ya. Ada juga tadi apa? Kecepatan simbolnya adalah V. Nah, kecepatan itu simbolnya V. Kalau kecepatannya kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata, maka persamaannya adalah sama dengan delta S per delta T. Jadi kalau ada delta yang namanya segitiga ini, jadi segitiga itu dipanggilnya disebutnya delta. Delta itu adalah perubahannya, jadi perubahan waktu selang waktunya. T2 dikurangi dengan T1 gitu ya. Nah, kalau kecepatan sesaat itu tadi rumusnya gimana? Limit delta T mendekati 0 ya. Di sini ds dt gitu ya. Ini ds dt. Jadi T-nya itu mendekati 0. Nah, sekarang ada juga yang disebut dengan percepatan atau acceleration ya. Acceleration simbolnya A. Kalau percepatan rata-rata itu sama dengan perubahan kecepatan tiap selang waktu. Perubahan kecepatannya delta V. Kan perubahan kecepatan ya, berselang waktu delta T. Nah, gimana kalau sekarang percepatan sesaat ya, percepatan sesaat itu sama dengan ini, kita masukkan saja seperti apa namanya yang tadi juga ya, dv dt. Jadi nanti limit delta T mendekati 0 ya. Ini sama ini apa namanya dv dt ya. Jadi ini juga sama ya. Kalau kecepatan sesaat adalah perpindahan terhadap waktu, kalau percepatan perubahan kecepatan. Sekarang Ibu mau masuk ke makna fisis percepatan. Kalau kecepatan kan udah ya tadi ya, masuk percepatan. Sekarang Ibu nanya nih, kalau percepatan gravitasi bumi berapa besarnya? Berapa? Tadi Ibu dengar ada yang bilang berapa? 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya ini ada benda ya, benda pertama kecepatannya 0 dulu nih, kecepatannya sama dengan 0. Dipegang sama kita, dipegang. Udah gitu bendanya tuh dijatuhin ya, dibiarkan jatuh bebas. Kalau jatuh bebas berarti tidak
tidak dihentakkan ya, tapi dijatuhkan aja bebas begitu saja. Maka benda ini akan mengalami percepatan gravitasi bumi yang arahnya kemana nih? Percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah ya. Disimbolkan dengan apa kalau percepatan gravitasi bumi? Disimbolkan dengan ini sakit ya ini lama-lama sakit. Disimbolkan dengan G ya, dengan G. Kan biasanya tuh besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kita kita dekati saja dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya setiap satu sekon benda mengalami perubahan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Nah, itu makna dari percepatan. Misalnya, benda ini jatuh, ya, ini delta T-nya sama dengan 1 sekon. Selama 1 sekon pertama, maka di sini bendanya jadi berapa kecepatannya sekarang? V-nya jadi berapa di sini? Jadi bertambah atau berkurang? Kalau jatuh ke bawah, kecepatan bertambah. Jadi berapa sekarang kalau setelah 1 sekon jatuh? Perhatikan, percepatan gravitasi bumi itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ini ya. Nah, artinya apa ini? Artinya setiap 1 sekon benda mengalami perubahan kecepatan sebesar, iya betul, sebesar berapa? 10 meter per sekon gitu ya. Tadi katanya semakin bawah, tadi kalau percepatan gravitasi bumi kan arahnya ke bawah ya. Nah, jadi kalau ke bawah itu kecepatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa bisa bertambah? Dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, dipercepat oleh bumi ya. Jadi kalau ada benda jatuh bebas, setelah 1 sekon pertama, kecepatannya jadi berapa? Jadi 10, betul ya. 10 meter per sekon. Selang 1 sekon lagi, berapa sekarang kecepatannya di sini? Iya, V-nya sekarang jadi berapa? 20 meter per sekon. Gitu ya. Oke ya. Oke. Yang di rumah bisa mengikuti? Yang di Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau bisa mengikuti, coba sama Ibu di tes. Nah, misalnya gini. Ada benda ya, kecepatannya mula-mula sama dengan 0. Dilemparkan ke atas, enggak 0, artinya dilemparkan ke atas. Misalnya benda dilemparkan ke atas ya dengan kelajuan atau dengan kecepatan berapa nih? 30 meter per sekon. Kita asumsikan bahwa nilai G ya, G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apa tuh G? Percepatan gravitasi bumi. Bendanya dilempar ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Pertanyaannya, benda dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Ya, diperlambat, betul. Dengan perlambatan berapa? 10 meter per sekon. Pertanyaan Ibu, berapakah lama waktu benda untuk sampai di titik tertinggi? Ya, di Y maksimum. Nanti kan bendanya kan akan naik ke atas ya. Ini mohon maaf ini tidak begitu lurus. Jadi bendanya akan, nah ini misalnya ini ke sini ya. Bendanya ini misalnya Y maksimum nih. Ini Y maksimum. Ya, ini tadi gambarnya gini ya. Bentar. Nah,
Misalnya tadi kan kecepatannya 30 meter per sekon nih ya. Nah, untuk nyampe di Y maksimum itu berapa? Berapa lama waktunya? Berapa? Iya, betul. 3 sekon. Yang lain bisa? Yang lain ngerti nggak? Ya. Setiap 1 sekon benda diperlambat ya. Jadi 1 sekon pertama diperlambat jadi berapa? Jadi 20. 1 sekon berikutnya diperlambat jadi berapa? 10. Nah, 1 sekon berikutnya jadi berapa? Jadi 0. Jadi kecepatan di titik tertinggi, ini V di titik tertinggi itu sama dengan 0. Ya kan? Nggak mungkin kita lemparin benda, tiba-tiba bendanya hilang. Lemparin begitu, kemana? Ke antariksa jatuh. Nggak mungkin ya. Jadi pasti jatuh lagi ke bawah. Sebelum jatuh lagi ke bawah, pasti kecepatannya sama dengan 0. Jadi kecepatan sama dengan 0 itu adalah kecepatan benda di titik tertinggi. Oke, next pertanyaan berikutnya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai lagi ke posisi semula? 30. Tadi waktu untuk sampai di posisi tertinggi itu berapa? 3 sekon gitu ya. Nah, sekarang waktu untuk sampai kembali di tangan berapa sekon? Mulai dari tangan dilempar ke atas, balik lagi ke tangan lagi. 6 sekon, betul. Jadi ke atas perlu waktu 3 sekon, ke bawah perlu waktu 3 sekon lagi. Oke, sudah bel ya, sudah jam 8.30. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat, ada pemahaman yang bisa kalian bawa ke rumah ya. Terima kasih yang sudah gabung di rumah. Insya Allah nanti akan Ibu kirimkan, ini ada yang baru masuk. Ibu kirimkan link rekamannya ya. Makasih ya, Muhammad Fakhri itu sudah bergabung. Langsung hilang Muhammad Fakhri. Oke, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Ibu akan pindah ruangan ke kelas 10 IPA A. Jadi yang 10 IPA